Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ijma, qiyas, dan ijtihad. Namun, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ijma. Ada yang tahu artinya ijma? Ayo, siapa yang tahu? Ijma secara bahasa artinya kesepakatan tentang suatu masalah. Sedangkan secara istilah, ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan muslimin mengenai hukum syara setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan ijma adalah sebagai dalil kedua setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini diperkuat dengan surat An-Nisa ayat 59 yang jika dilihat dari segi terjadinya, ijma itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ijma sari, yang kedua ijma sukuti. Ijma sari adalah ijma yang jelas atau dikatakan sebagai ijma yang dilakukan oleh para mujtahid atau para ulama yang dilakukannya itu secara tegas dalam penentuan hukum syar'inya. Sedangkan ijma sukuti adalah ijma yang dilakukan oleh para ulama yang mengemukakan pendapatnya itu sebagian. Jadi, ketika para ulama yang lain mengemukakan pendapatnya, sedangkan ulama yang lainnya itu diam, tidak berpendapat, hal itu dikatakan sebagai ijma sukuti, karena diamnya para ulama yang lain itu dikatakan sebagai kesepakatan akan pendapat dari ulama yang sudah menyatakan pendapatnya. Contoh dari ijma sukuti itu adalah khamar. Selanjutnya, jika dilihat dari segi keyakinan, ijma ini dibagi menjadi dua lagi. Apa yo? Yang pertama adalah ijma qat'i, artinya ijma yang benar. Ijma qat'i adalah ijma yang dilakukan telah diketahui semua kaum muslimin. Salah satu contohnya adalah tentang zina. Tentang zina itu kan sudah diketahui oleh kaum muslimin bahwa zina itu haram. Nah, zina ini merupakan salah satu ijma atau salah satu kesepakatan para mujtahid. Yang selanjutnya adalah ijma zani. Ijma zani adalah ijma yang masih di dalam dugaan. Dan ijma zani ini adalah ijma yang hanya diketahui oleh para ulama saja. Mengapa demikian? Hal itu karena bahwa ijma zani itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu, mengkaji berbagai sumber, materi, referensi, dan sebagainya. Salah satu contoh dari ijma zani adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Di dalam surat tersebut terdapat kata huru. Huru di sini artinya bisa dikatakan sebagai suci dari haid atau sedang dalam masa haid. Maka dari itu dalam Quran surat tersebut dikatakan sebagai ijma zani karena masih dalam dugaan atau Oke, dan selanjutnya saya akan bahas mengenai ijma jika dilihat dari segi waktu. Jika dilihat dari segi waktu, ijma itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ijma sahabat, yang kedua ijma khulafaur rasyidin, yang ketiga adalah ijma saikhan, yang keempat adalah ijma madi. Salah satu contoh permasalahan yang berkaitan dengan ijma adalah penentuan 1 Ramadan. Penentuan 1 Ramadan ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu ada dengan ruqyat bil fi'li, yang kedua adalah ruqyat dengan perhitungan. Ruqyat dengan bil fi'li itu adalah ruqyat yang dilihat secara fisik, dan ini disepakati oleh Imam Hambali, Maliki, dan sebagainya. Sedangkan kalau hisab dengan perhitungan itu dilakukan dengan cara perhitungan, ada perhitungannya dan sebagainya. Nah, kesepakatan yang diambil dalam penentuan 1 Ramadan ini adalah menggunakan ruqyatul hilal, artinya melihat dengan fisik, dengan kesaksian orang yang melihatnya. Nah, kesepakatan yang diambil oleh para ulama bahwa penentuan 1 Ramadan itu adalah dengan ruqyatul hilal dikatakan sebagai ijma, artinya kesepakatan para ulama. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai qiyas. Ayo, siapa yang tahu artinya qiyas? Nah, jadi secara bahasa, qiyas itu adalah menyamakan persamaan hukum antara kedua yang berbeda dengan menyamakan ilatnya. Dan secara istilah, qiyas itu adalah menyamakan hukum yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan yang belum ada ketentuan hukumnya dengan cara menyamakan ilat antara keduanya. Jika dilihat dari segi perbandingannya, qiyas ini dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama adalah kias aula. Kias aula adalah kias yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama yang terdapat daripada yang terdapat pada pokok. Sedangkan kias musawi adalah kias yang terdapat pada far'u atau cabang dengan kias yang terdapat pada pokok itu sama bobotnya. Sedangkan kias al-adnan adalah kias yang terdapat pada far'u itu lebih rendah bobotnya daripada yang terdapat pada pokok atau asal. Oke, selanjutnya, gimana sih caranya kita mengetahui hukum ilatnya? Yang pertama, dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita menggunakan ijma. Yang ketiga, kita menggunakan ijtihad. Oke, gimana teman-teman? Udah mengerti mengenai ijma dan qiyas? Selanjutnya, saya akan bahas materi yang terakhir tentang ijtihad. Secara bahasa, ijtihad itu adalah berasal dari kata al-jihad, al-juhud, dan al-toka'ah. Artinya bisa daya, kemampuan, dan kuasa. Sedangkan secara istilah, ijtihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan secara maksimal, baik itu untuk mengistinbatkan hukum syara maupun dalam penerapannya. Dan kedudukan ijtihad itu adalah sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, lanjut ya, kita membahas mengenai macam-macam ijtihad. Ijtihad itu dibagi menjadi dua. Satu ijtihad perorangan, dua adalah ijtihad jama'i atau secara bersama. Ijtihad perorangan ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa mazhab atau ulama. Sedangkan ijma jama'i itu adalah ijma yang dilakukan dalam berbagai bidang. Tidak hanya tentang ajaran Islam saja, tidak hanya tentang hukum syara saja, tetapi juga membahas mengenai aspek kehidupan yang lain seperti kedokteran, teknologi, dan sebagainya. Dan menurut Harun Nasution, ijtihad itu objek ijtihadnya terdapat dalam semua ajaran Islam. Ya, hampir sampai kepada akhir dari materi, saya juga akan menjelaskan mengenai apa aja sih syarat-syarat menjadi mujtahid itu. Yang pertama, kita harus mengetahui makna dari Al-Quran. Yang kedua, kita juga harus mengetahui mengenai hadis-hadis beserta maknanya. Yang ketiga, kita harus menguasai bahasa Arab. Yang keempat, kita harus bisa atau mengerti tentang ijma. Kita harus mengerti tentang qiyas. Dan kita harus mengerti mana sih ayat yang dimaksud. Oke, penyampaian materi sudah selesai tentang ijma, qiyas, dan ijtihad. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. See you.